Sekarang kita lanjutkan dengan bagian keempat, yaitu pre-processing data. Di video pertama, saya sudah menjelaskan adanya fenomena garbage in, garbage out. Di mana kalau kita menggunakan teknik multivariat tertentu, input yang kita masukkan berupa data yang kualitasnya jelek, teknik tersebut masih mengeluarkan output, tetapi outputnya tetap garbage. Beda dengan daur ulang ya, kalau di dunia nyata masuknya sampah, keluarnya bisa kerajinan. Kalau data tidak bisa seperti itu. Kalau datanya bersifat garbage, outputnya juga garbage. Nah, untuk menghindari input yang garbage, kita bisa melakukan yang disebut dengan teknik-teknik pre-processing data. Nah, yang pertama kita harus bisa merasakan data kita. Ini mungkin sifatnya lebih sedikit art ya. Kemudian kita bisa melakukan pengujian seberapa bagus data yang kita miliki, dan selanjutnya baru kita bisa menguji atau menggunakan tools statistika tertentu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kalau misalkan data yang kita miliki kualitasnya tidak bagus, ya sebaiknya kita berhenti saja, karena tidak ada gunanya kita melanjutkan dengan analisis yang canggih kalau datanya tidak bagus. Nah, pre-processing yang pertama terkait dengan merasakan data. Nah, ini memang butuh pengalaman, karena dalam multivariat dikenal istilah more arts than science, jadi ada unsur arts-nya juga. Nah, ini bisa digunakan dengan teknik visualisasi contohnya ya, tapi yang teknik-teknik deskriptif statistik yang awal, misalkan rataan, kemudian range, itu bisa memberikan informasi awal. Sebagai contoh, misalkan data saya terkait dengan IP misalkan, nilainya antara 0,1 sampai 4,0. Berarti saya bisa merasakan bahwa saya sedang berhadapan dengan populasi yang heterogen. Tapi sebaliknya, misalkan data saya IP-nya antara 3,4 sampai 3,9. Saya bisa melihat bahwa, oh ternyata saya sekarang berhadapan dengan populasi yang homogen. Berarti saya sudah aware. Kalau populasinya heterogen, mungkin saya tidak bisa menggunakan teknik regresi yang biasa. Mungkin saya harus menggunakan latent class. Atau misalkan saya nanti akan berhadapan dengan pelanggaran asumsi humus cedas citi. Jadi dari awal saya sudah siap-siap, saya akan menggunakan teknik yang robust terhadap pelanggaran asumsi tersebut. Nah, hal yang patut diwaspadai adalah adanya statistik yang ekstrim. Misalkan datanya antara 1 sampai 10, tiba-tiba ada yang 93. Nah, ada kemungkinan salah input. 9 belum di-enter, udah ketik 3. Jadi ini yang harus kita hati-hati. Karena sekali lagi, kalau misalkan nanti menggunakan software statistika, SPSS, Minitab, dan lain sebagainya, mereka tidak akan protes kalau dari angka 1, 3, 7, 8, 5, tiba-tiba ada 90. Akan tetap dikeluarkan output, meskipun output tersebut adalah salah atau garbage. Kemudian yang kedua, variabilitas respons yang sangat rendah. Nah, jadi misalkan jawabannya 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ternyata kita mengukurnya menggunakan skala Likert. 3 itu ragu-ragu. Semua orang menjawab ragu-ragu karena pertanyaannya nggak jelas, ya, ada salah kalimat atau apa. Nah, kalau itu tetap dimasukkan ke dalam model kita, itu akan membuat bias. Kemudian respons yang cenderung sama, jawabannya 5, 5, 5, 5, 5, sangat setuju, sangat setuju, sangat setuju, sangat setuju. Nah, pertanyaannya bisa jadi bias. Ya. Pertanyaannya cenderung menggiring orang untuk menjawab sangat setuju. Kemudian yang keempat, nilai korelasi antar variabel tidak sesuai dengan logika. Misalkan jam belajar dengan IP harusnya korelasinya positif. Ternyata setelah kita olah, hubungannya negatif. Nah, dalam hal ini kita harus hati-hati. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Ya, ternyata bisa saja, ternyata kalimatnya adalah kalimat negatif. Jadi, kalimatnya bukan berapa banyak jam belajar Anda, tetapi minggu lalu Anda tidak melakukan kegiatan belajar, misalkan seperti itu, berapa jam. Nah, jadi sama-sama jam belajar, tetapi yang satunya jumlah jam belajar, yang satunya jumlah tidak belajar. Kalau hal-hal tersebut tidak diperhatikan, pada saat menginput bisa jadi salah.
Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan teknik-teknik visual ya, histogram, ya, ini mungkin sudah dipelajari waktu S1 bahkan mungkin SMA, scatter plot, box plot, wajah-wajah Chernoff dan lain sebagainya. Ini adalah teknik-teknik visualisasi. Nah, sekarang di era big data, teknik-teknik visualisasi juga menjadi hal yang booming ya, karena dengan jumlah data yang banyak, kalau dalam angka mungkin karena banyak variabel, banyak data, susah dicerna, dalam bentuk visual biasanya lebih mudah. Tapi sekali lagi, merasakan data itu adalah bagian awal. Ya, untuk sampai pada kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan secara statistika, kita harus menggunakan pengujian-pengujian formal. Hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah missing value. Biasanya missing value itu taken for granted. Kalau kita membuat penelitian, misalkan survei, ternyata responden kita ada beberapa jawaban yang kosong, kemudian kita buang saja. Dengan asumsi, ya kalau kita punya banyak data, yang nggak lengkap kita buang saja. Itu adalah asumsi yang belum tentu bisa kita terima. Kita bisa saja membuang missing value kalau apa? Kalau tidak ada bias. Ya. Artinya orang tidak sengaja tidak menjawab. Tetapi kalau ternyata yang tidak menjawab itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang yang menjawab, kalau kita buang seluruh respons dari orang-orang yang tidak menjawab, hasil penelitian kita akan bias. Orang yang tidak menjawab tersebut tidak terwakili dalam penelitian kita. Nah, jadi ini ada beberapa hal. Yang pertama, yang kita lakukan bisa kita abaikan kuesioner tersebut, ya kita buang. Yang kedua, kita ganti nilai yang kosong dengan nilai tertentu. Misalkan nilai tengah, kalau kita ukur pakai Likert 1-5, kita ganti 3. Atau kita ganti dengan nilai rata-rata dari respons yang lain atau responden yang lain. Atau kita hapus variabel dengan banyak missing value. Misalkan 80% orang nggak menjawab pertanyaan nomor 7. Ya udah, pertanyaan nomor 7 kita buang. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah pemilihan 1, 2, 3 tadi itu tidak arbitrary. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau proses missing value-nya tidak random. Ya, ini ada satu contoh, misalkan status pernikahan. Semua orang yang katakanlah cerai, ya, tidak menjawab. Ya, mungkin ada stigma tertentu. Begitu setiap responden yang tidak menjawab status pernikahan kita buang datanya, artinya apa? Artinya penelitian kita itu sebenarnya hanya meneliti orang yang tidak pernah cerai. Nah, kalau ternyata orang yang bercerai itu perilakunya berbeda dengan yang tidak pernah bercerai, hasil penelitian kita akan bias. Nah, berikutnya adalah outlier atau data ekstrim. Ini juga seringkali diabaikan. Nah, outlier itu bisa dikelompokkan dalam 4 kelas. Yang pertama yang disebut dengan procedural error. Itu mirip tadi yang pertama, ada data ekstrim. 1, 2, 3, 4, 5, tiba-tiba ada 17 gitu ya, karena 1 dan 7 tidak di-enter. Kemudian ada extraordinary event with an explanation. Ada IP biasanya antara 2 sampai 3,5, ternyata ada satu orang yang IP-nya 0, kenapa? Oh, karena dia memang semester lalu tidak pernah masuk atau dia cuti gitu ya. Itu berarti extraordinary event with an explanation. Tapi ada juga si B yang IP-nya 0, dia rajin kuliah dan lain sebagainya. Lalu kenapa dia seperti itu? Itu adalah extraordinary event with no explanation. Ada yang no extraordinary tetapi dengan unique combination. Jam belajar itu antara 0 sampai 5 jam per hari. IP antara 0 sampai 4. Ya, jadi ada seseorang yang nggak belajar, itu wajar. Ada seseorang yang IP-nya, let's say, 0,5 mungkin wajar. Yang nggak wajar adalah orang yang belajar 5 jam, IP-nya 0, nah itu adalah no extraordinary, but kombinasinya yang unik. Nah, hal-hal ini perlu kita perhatikan, karena apa? Kalau ternyata data ini tetap kita masukkan, bisa saja dia mengganggu hubungan. Misalkan yang seperti ini, kasus 1-4 itu hanya 10 dari 1000. Tetapi efeknya bisa non-proporsional. Kalau data ini tetap kita masukkan, hubungan yang dibawa oleh 990 orang yang lain, itu bisa jadi tidak terbukti. Nah, jadi outlier itu bisa jadi berbahaya.
membuat parameter yang kita estimasi dalam model adalah bias. Nah, terus bagaimana cara mendeteksi outlier? Kita bisa menggunakan teknik univariat. Jadi setiap variabel kita hitung min-nya, kita hitung sigma-nya, standar deviasinya. Setiap data di setiap variabel yang melewati batas min plus minus 3 sigma, kita buang. Atau kita gunakan teknik bivariat. Jadi kalau ada titik yang nyempil di kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah, nah itu bisa kita buang. Atau dengan cara yang lebih kuantitatif, kita bisa menggunakan yang namanya jarak Mahalanobis. Nah, jadi jika ada pengamatan yang jarak Mahalanobisnya sangat-sangat besar, itu artinya dibandingkan yang lain tentu saja, kita bisa menyimpulkan dia sebagai outlier. Nah, tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan, outlier juga jangan buru-buru dibuang. Karena bisa saja kalau kita membuang semua outlier, outlier tersebut sebenarnya membawa informasi tertentu. Kalau kita buang, bisa jadi kita sampai pada kesimpulan yang bias. Nah, itu tadi, ada banyak teknik untuk mendeteksi outlier. Bisa saja sebuah pengamatan dia outlier dari bivariatnya. Tetapi dia tidak outlier dari univariat atau tidak outlier dari multivariat. Atau sebaliknya, ada sebuah outlier yang outlier dari teknik univariat, tetapi dia tidak outlier dari teknik bivariat dan teknik multivariat. Nah, biasanya kita hanya membuang sebuah outlier yang dia di tiga-tiga kriteria tersebut, dia masuk sebagai outlier. Nah, berikutnya kita bisa menguji goodness of data. Ini tadi sudah saya singgung di video sebelumnya. Kita melihat validitas dan reliabilitas. Nah, untuk data-data empiris, beberapa teknik yang umum digunakan, misalkan bisa menggunakan confirmatory factor analysis yang nanti akan kita pelajari pada saat kita membahas structural equation modeling, atau juga kita bisa menggunakan teknik-teknik atau kriteria, misalkan alpha Cronbach. Nah, jadi setelah kita melewati tahap pembersihan data, kita bisa menggunakan teknik confirmatory factor analysis atau alpha Cronbach untuk memastikan bahwa data yang kita miliki memenuhi kriteria valid dan reliable.